Halo Sobat Prio Nation, balik lagi di channelnya Prio Nation, channel yang memberikan informasi-informasi menarik dan tentunya berfaedah hanya untuk Sobat Prio Nation semua. Baik, sebelum kita lanjut di pembahasan video kita kali ini, seperti biasa jangan lupa untuk please share, subscribe, like, dan komen untuk meningkatkan aktivitas di channel ini. Check this out. Nah, jadi Sobat Prio Nation, di video kali ini saya akan membahas mengenai penagihan pinjol ya. Banyak yang tanya ke saya maupun yang japri ke saya, "Bang, gimana sih kalau ada debt collector? Bagaimana saya harus menghadapinya sedangkan dana belum ada? Bang, bagaimana nih, takutnya ini bla bla bla." Dah banyak ya. Banyak yang ketakutan saat mendengar nama debt collector karena mereka tentu saja adalah melakukan penagihan terhadap nasabah yang pembayarannya macet. Nah, jangan khawatir Sobat Prio Nation, saya kasih solusinya bagaimana cara menghadapi debt collector supaya kita tenang dan supaya kita pasti ya cara menghadapinya seperti apa. Jadi ada langkah step-stepnya supaya Sobat Prio Nation bisa tenang menghadapi para debt collector ini. Oke? Karena tidak asal sembarangan debt collector itu bisa nagih dengan seenaknya kepada nasabah yang pembayaran macet. Nah, itu sebenarnya ada tata caranya, ada etikanya ya. Jadi ini info untuk sobat semua supaya info ini berguna agar kita tidak panik ataupun tidak stres, apalagi itu stres bahaya ya, bisa menimbulkan kita tekanan batin, amit-amit sampai dengan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri ya. Jangan sampai jauh seperti itu. Nah, Sobat Prio Nation, perhatikan step-step di sini ya supaya step-step di sini jelas semua. Oke? Nah, yang pertama, apabila ada DC atau debt collector datang ke rumah, kita wajib menanyakan surat ataupun sertifikasi SPPI-nya. Nah, apa itu SPPI? SPPI adalah surat profesi penagihan pembiayaan. Nah, surat ataupun sertifikasi SPPI ini diperuntukkan untuk pegawai ataupun tenaga ahli dalam perusahaan pembiayaan sebagai bidang penagihan. Jadi ditanyakan aja SPPI-nya resmi atau tidak. Oke? Yang kedua ini adalah sangat penting ya, simpel tapi sangat penting. Di surat penagihan tersebut itu harus ada masa berlakunya. Jadi kita jangan panik duluan, ini suratnya tapi kita tidak baca. Nah, di sana tuh ada masa berlakunya. Kalian Sobat Prio Nation cek aja masa berlakunya masih berlaku atau tidak ya. Nah, dan di step yang ketiga adalah Sobat Prio Nation bisa tolong cek sertifikasinya surat ataupun surat penagihannya, samakan nama Sobat Prio Nation ataupun nama nasabah, nama debt collectornya ataupun nama perusahaan fintech pembiayaannya. Nah, itu pastikan sama semua ya. Nah, yang keempat, Sobat Prio Nation ataupun nasabah itu berhak menyesuaikan ID card si debt collectornya dengan surat sertifikasinya, bahkan meminta menyamakan dengan KTP si debt collector tersebut guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan ataupun hal-hal yang menjurus ke arah kriminal ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Dan yang kelima adalah peringatan ya untuk surat penagihan ini penting sekali. Ini untuk surat penagihan ini tidak ada yang dalam bentuk fotokopian. Usahakan dalam bentuk printan asli dan disertai cap basah ataupun stempel basah ataupun maupun tanda tangan dari pihak penagih ya. Jadi pastikan itu, karena sekarang banyak sekali yang musim cuman fotokopian, fotoin, kita tidak baca baik-baik itu suratnya kapan gitu, asli atau tidak ya. Dan yang selanjutnya adalah jangan, kalau bisa jangan biarkan si debt collector tersebut masuk ke rumah kita. Usahakan di luar saja sudah cukup, yang penting kita sudah datang menghadapi DC tersebut. Dan yang sangat penting sekali, kalau bisa jika dananya belum ada, jangan janjikan untuk tanggal pembayaran. Kenapa? Karena begitu kita janjikan, mereka akan semakin menekan dan terus menekan, dan kitanya bisa jadi stres. Ya, jadi jangan biarkan, kalau bisa jangan biarkan masuk ke rumah, cukup di luar saja, yang penting kita temui, dan jangan janjikan tanggal pembayaran jika dana kita belum ada. Dan selanjutnya, apabila mereka tidak bisa menunjukkan dengan lengkap step-step yang tadi di atas,
kita sebagai nasabah ataupun sebagai debitur atau sobat Prionation semua, kita berhak mengusir debt collector tersebut ataupun mau lapor RT RW ataupun polsek terdekat. Karena ternyata apabila itu tidak ada semua, berarti dia tidak resmi untuk melakukan penagihan kepada kita sebagai nasabah. Nah, itu dia sobat Prionation step-step jelasnya. Nah, kalau ada pertanyaan, Bang, dari mana nih dapat sumber-sumber step-step tersebut? Nah, saya dapat sumber informasi tersebut adalah dari mantan karyawan debt collector untuk membagikan atau men-share kepada kita semua sebagai bahan informasi untuk selanjutnya agar tidak hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kepada nasabah ataupun debitur. Nah, sobat Prionation, semoga video tersebut bisa bermanfaat untuk sobat semua. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk please share, subscribe, like, dan komen untuk meningkatkan aktivitas di channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.